Nah, orang-orang seperti itu kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka itu akan tersungkur bersujud karena betul-betul merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, selalu hadir, selalu mengawasi dan selalu menilai diri kita. Hal ini juga bisa dijadikan satu indikator bagi kita, bagi diri kita masing-masing yang muslim sejak kecil mungkin. Apakah kita sudah pernah bersujud tersungkur karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Artinya kalau itu belum terjadi kepada diri kita, mungkin kita perlu meningkatkan pemahaman kita mempelajari Al-Quran lebih lanjut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, mulai ayat yang ke-105 sampai 109, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Oleh karenanya di ayat 105 ini disebutkan Rasulullah Muhammad SAW dalam memberi peringatan, sampai-sampai beberapa kerabat terdekatnya pun Rasulullah tidak mampu mengubah dari kekafiran mereka untuk menjadi beriman. Itu Rasulullah SAW. Artinya pada saat ini kita yang menjadi umat beliau berdakwah pun kadangkala juga mungkin tidak mampu untuk mengubah keimanan seseorang, karena pada dasarnya dakwah itu hanya menyampaikan. Dan ayat yang 106, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Hal ini juga bisa kita ambil, yang ayat 106 ini kita ambil manfaatnya bagi kita. Kita juga mempelajari Al-Quran bisa secara berangsur-angsur, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ayat 107, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman atau tidak beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat 107 ini ada dua hal paling tidak yang bisa diambil, dikontekskan dengan kehidupan kita sekarang ini, bahwa orang yang paham Al-Quran pun belum tentu mempunyai keimanan, atau ilmuwan yang menemukan penemuan-penemuan yang kemudian itu dikontekskan dengan Al-Quran, dikonfirmasikan dengan Al-Quran, lalu terjadilah mereka itu mempunyai keimanan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu saat sudah memperoleh keimanan, maka bisa jadi pandangannya kepada orang-orang yang tidak beriman itu heran. Mengapa orang kok tidak beriman? Karena saya sudah menemukan kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul diwahyukan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, kok bisa mereka nggak beriman? Itu bagaikan sebuah ilustrasi, ada anak kecil yang diajari untuk membaca, diajari bahwa huruf ini A, tirukan A, B, C, dan seterusnya. Tapi anak ini malah bacanya A atau B gitu, sehingga tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh yang mengajari. Tentu seseorang yang mengajari akan memperoleh satu kesimpulan, anak ini
harusnya kan lebih mudah, tinggal A gitu saja. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang mampu mengkonfirmasikannya dengan Al-Quran dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ melihat orang lain yang tidak beriman juga heran. Nah, orang-orang seperti itu kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka itu akan tersungkur bersujud karena betul-betul merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, selalu hadir, selalu mengawasi, dan selalu menilai diri kita. Hal ini juga bisa dijadikan satu indikator bagi kita, bagi diri kita masing-masing yang muslim sejak kecil. Mungkin apakah kita sudah pernah bersujud tersungkur karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena kita terasa begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya itu hadir di depan kita, meliputi kita semuanya. Ini bisa dijadikan satu indikator untuk menilai. Artinya kalau itu belum terjadi kepada diri kita, mungkin kita perlu meningkatkan pemahaman kita mempelajari Al-Quran lebih lanjut. Ayat 108, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Mungkin ayat 109, 108 tadi, 107, 108 dan 109 bisa dijadikan indikator untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita pribadi masing-masing untuk apakah kita sudah pernah mendapatkan itu. Artinya kalau belum, kita perlu bertahap tadi mempelajari Al-Quran pelan-pelan dengan berdoa, mengharap ridho Allah, dan memohon kepada Allah diberi pemahaman sebagaimana doa-doa kita pada waktu mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Artinya kalau kita ditambahi ilmu, ditambahi pemahaman, itu untuk apa? Untuk raditu billah, untuk ridho bahwa Allah Tuhan kami. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi dari pribadi saya dan bagi saudara-saudara semuanya.